Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Agus Setiawan dari kelas 11 IPA 1. Kali ini saya akan mempresentasikan dengan prinsip ekonomi Islam. Pengertian muamalah. Muamalah dalam Kamus Bahasa Indonesia artinya hal-hal yang termasuk urusan kemasyarakatan atau pergaulan, perdata, dan sebagainya. Sementara dalam fikih Islam berarti tukar menukar barang. Islam melarang beberapa hal diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, tidak boleh mempergunakan cara-cara yang batil, tidak boleh melakukan kegiatan riba, tidak boleh dengan cara zolim, tidak boleh mempermainkan takaran, timbangan kualitas dan kehalalan, tidak boleh dengan cara spekulasi berjudi, tidak boleh melakukan transaksi jual beli barang yang haram. Macam-macam muamalah. Jual beli menurut syariat agama ialah kesepakatan tukar menukar benda untuk memiliki benda tersebut selamanya. Utang piutang adalah menyerahkan harta dan benda kepada seseorang dengan catatan akan dikembalikan pada waktu kemudian, tentu saja dengan tidak mengubah keadaannya. Misalnya utang 100.000 di kemudian hari harus melunasi ERP 100.000. Sewa menyewa dalam fikih Islam disebut ijarah, artinya imbalan yang harus diterima oleh seseorang atas jasa yang diberikan. Jasa di sini berupa penyediaan tenaga dan pikiran, tempat tinggal atau hewan. Syirkah. Secara bahasa, syirka atau perseroan berarti mencampurkan dua bagian atau lebih sehingga tidak dapat lagi dibedakan antara bagian yang satu dengan bagian yang lain. Menurut istilah, syirka adalah suatu akad yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih yang bersepakat untuk melakukan suatu usaha dengan tujuan memperoleh keuntungan. Rukun dan syarat syirkah. Yang pertama, dua belah pihak yang berakad. Syarat orang yang melakukan akad adalah harus memiliki kecakapan atau ahliyah, melakukan tasyaruf atau pengelolaan harta. Yang kedua, objek akad yang disebut juga ma'qud alaihi, mencakup kerjaan atau modal. Yang ketiga, akad atau yang disebut juga dengan istilah sigot. Adapun syarat sah akad harus berupa tasyaruf, yaitu adanya aktivitas pengolahan. Macam-macam syirkah. Yang pertama, syirkah inan adalah syirkah antara dua pihak atau lebih yang masing-masing memberi kontribusi kerja atau amal dan modal atau mal. Syirkah abdan, syirkah antara dua pihak atau lebih yang masing-masing hanya memberikan kontribusi kerja atau amal tanpa kontribusi modal. 3. Syirkah wujuh adalah kerjasama karena didasarkan pada kedudukan ketokohan atau keahlian atau wujuh seorang di tengah masyarakat. Yang keempat, syirkah mufawadah adalah syirkah antara dua pihak atau lebih yang menggabungkan semua jenis syirkah di atas. Yang kelima, mudarobah. Yang keenam, musaqoh, muzarohah, dan muqabaroh. Musaqoh adalah kerjasama antara pemilik kebun dan petani. Muzarohah dan muqabaroh. Muzarohah adalah kerjasama dalam bidang pertanian antara pemilik lahan dan petani penggarap. Sementara muqabaroh ialah kerjasama dalam bidang pertanian antara pemilik lahan dan petani penggarap. Yang selanjutnya adalah perbankan. Bank adalah sebuah lembaga keuangan yang bergerak dalam menghimpun dana masyarakat dan disalurkan kembali dengan menggunakan sistem bunga. Bank dilihat dari segi penerapan bunganya dan dikelompokkan menjadi dua, yaitu sebagai berikut. Yang pertama ada bank konvensional, ialah bank yang fungsi utamanya menghimpun dana untuk disalurkan kepada yang memerlukan, baik perorangan maupun badan usaha. B. Bank Islam atau bank syariah ialah bank yang menjalankan operasinya menurut syariat Islam. Istilah bunga yang ada pada bank konvensional tidak ada dalam bank Islam. Bank syariah menggunakan beberapa cara yang bersih dari riba, misalnya seperti berikut. Mudharabah, yaitu kerjasama antara pemilik modal dan pelaku usaha dengan perjanjian bagi hasil dan sama-sama menanggung kerugian dengan persentase sesuai perjanjian. Musyarakah, yakni kerjasama antara pihak bank dan pengusaha di mana masing-masing pihak sama-sama memiliki saham. Wadiah, yakni jasa penitipan uang, barang, deposito maupun serat berharga. Qardul hasan, yakni pembiayaan lunak yang diberikan kepada nasabah yang baik dalam keadaan darurat. 5. Murabahah, yaitu suatu istilah dalam fikih Islam yang menggambarkan suatu jenis penjualan di mana penjual sepakat dengan pembeli untuk menyediakan suatu produk dengan ditambah jumlah keuntungan tertentu di atas biaya produksi. Asuransi syariah. Prinsip-prinsip asuransi syariah. Asuransi berasal dari bahasa Belanda, asuransi yang artinya pertanggungan. Dalam bahasa Arab dikenal dengan at-tamin yang berarti pertanggungan, perlindungan, keamanan, ketenangan atau bebas dari perasaan takut. Dalam Islam, asuransi merupakan bagian dari muamalah. Dasar hukum asuransi menurut fikih Islam adalah boleh atau jaiz. Dengan suatu ketentuan, produk asuransi tersebut harus sesuai dengan ketentuan hukum Islam. Pada umumnya para ulama
asuransi yang berdasarkan syariah dibolehkan dan asuransi konvensional haram hukumnya. Perbedaan asuransi syariah dan asuransi konvensional. Prinsip asuransi syariah tersebut berbeda dengan yang berlaku di sistem asuransi konvensional yang menggunakan prinsip transfer risiko. Seorang membayar sejumlah premi untuk mengalihkan risiko yang tidak mampu dia pikul kepada perusahaan asuransi. Dengan kata lain, telah terjadi jual beli atas risiko kerugian yang belum pasti terjadi. Perbedaan yang lain, pada asuransi konvensional dikenal dana hangus, di mana peserta tidak dapat melanjutkan pembayaran premi ketika ingin mengundurkan diri sebelum masa jatuh tempo. Dalam konsep asuransi syariah, mekanismenya tidak mengenal dan hangus. Peserta yang baru masuk sekalipun karena satu dan lain hal ingin mengundurkan diri, dana atau premi yang sebelumnya sudah dibayarkan dapat diambil kembali. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.